Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian sangat berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah lebaran bisa untuk kembali berkunjung. Namun biasanya pada saat ini banyak saudara kita yang berkunjung ke saudara, ke orang teman, bisa berada dalam sebuah pesawat atau mobil karena memang perjalanannya sangat jauh sekali. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja. Namun pada kali ini mudik kami sekeluarga yaitu di tempat Sawaladang karena memang kondisinya sangat luar biasa. Jadi sebagai seorang petani, ayah ini selalu rajin dalam menggarap sawaladangnya. Masya Allah, bisa dirasakan kenikmatannya di dalam kehidupan di sawaladang ini. Di sekeliling kita ini tanduran pari sudah mulai menguning dan ini juga hampir dipanen. Jadi luas sawaladang ini sangat luas sekali, mungkin sekitar 1 hektar. Masya Allah. Jadi semuanya sudah bisa dilihat padinya sudah menguning dan akan segera untuk juga dipanen kembali. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah untuk bisa menikmati kehidupan ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian sangat berbahagia. Wah, ini ada pisang ya. Pohon pisang. Insyaallah ya. Ternyata di sawaladang ini juga ditanami pohon pisang ya. Namun pisangnya masih hijau, belum matang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kehidupan para petani ini sangat luar biasa ya. Kehidupannya sangat simpel sekali. Sawah bisa kita tanami pisang, ditanami singkong, ditanami ketela dan lain-lain. Jadi jika kita perhatikan dengan era kehidupan di luar sana, semuanya itu serba uang. Kita makan saja harus punya uang. Bagaimana kalau dibandingkan dengan para petani? Insya Allah sebenarnya sangat simpel, tidak sulit. Di sawah ada pisang ya, bisa dimakan, cukup. Kemudian juga ada tanaman yang lain dan juga bisa dirasakan kenikmatannya. Sebenarnya inilah salah satu di antara kehidupan kita yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur itu bisa kita rasakan ketika kita bisa menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang Allah berikan. Allah sudah mempersiapkan kepada hamba-hambanya rezeki berupa padi, jika berupa pisang, jika berupa apa yang lainnya. Intinya adalah Allah menciptakan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba harus
apa, harus selalu bersyukur dengan selalu berusaha berikhtiar untuk menggapai kehidupan kita ini, untuk meraih kehidupan ini dalam bekal kehidupan kita di dunia ini. Nah, salah satunya adalah diantaranya adalah kalau Allah kasih sebuah sawah ladang, ya harus kita garap, kita manfaatkan, kita hidupkan ya, karena ini sebuah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mempunyai sawah ladang kemudian tidak mau menggarapnya dan lain sebagainya, padahal ini sebuah karunia yang memang Allah berikan. Nah, kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang selalu melihat dari sisi baiknya, tentunya menyadari satu hal yang sangat penting adalah bagaimana agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada saat ini setelah Ramadan yang penuh dengan berkah ini, yang penuh dengan rahmat ini, kita bisa menikmati kehidupan ya, sebagaimana kehidupan yang bisa memberikan kita warna dari sebuah kehidupan yang bahagia. Jadi coba kita perhatikan, ini ayah saya sama istri saya makan bersama, alhamdulillah. Jadi kenikmatan makan itu tidak hanya sekedar misalnya di restoran, di tempat yang mewah, bukan, tapi kenikmatan makan itu bisa dirasakan di tempat manapun asalkan kita bisa bersyukur. Assalamualaikum. Masya Allah, semoga Allah berikan kesehatan dan berikan rezeki ya. Setelah makan minum, makannya yang banyak, makannya yang banyak, yang sehat, biar tenaganya menjadi kuat. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Saudaraku sekalian, sangat berbahagia momen-momen seperti ini. Sangat jarang sekali ya, sangat jarang sekali kita temui. Kita bisa bertemu dalam nuansa seperti ini nih, alangkah bahagianya. Kita bisa merasakan alam kehidupan ini yang begitu luas ini. Kita bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita sekalian. Allah menciptakan langit yang begitu tinggi, menjulang tinggi, Masya Allah. Juga Allah ciptakan tanaman yang berupa ini, tanaman padi, tanaman apapun yang lainnya. Ini adalah sebuah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih yaitu sarana kita yang paling utama, yaitu bumi. Bumi dihamparkan yang begitu sangat luas ini untuk kita semua manusia. Makanya kita sebagai hamba Allah harus menyadari satu hal, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sebuah karunia. Maka dengan karunia ini, apakah kita hanya sekedar mengisi kehidupan ini dengan ala kadarnya, atau justru kita mengisi kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian. Maksudnya adalah jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang bisa membawa kemudaratan, kefasatan, atau kerusakan. Tapi kita isi dunia ini dengan berbagai amal soleh. Yang sebenarnya ini adalah tujuan dari hidup kita di dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua ini untuk kita manusia, agar manusia itu bisa untuk merasakan betapa nikmatnya di dunia.
agar manusia itu bisa menjaga merawat kehidupan ini, yaitu dengan memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita meyakini, setelah kita mengimani bahwa tiada yang menciptakan kehidupan dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di momen-momen Ramadan, ya, di momen-momen setelah Ramadan ini, momen Lebaran ini, alhamdulillah kita bisa menikmati kehidupan ini dengan kembali untuk merasakan betapa manusia setelah digembleng Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam puasa 1 bulan penuh menjadi hamba-hamba yang muttaqin, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang memiliki kualitas keimanan karena ibadahnya, karena kesungguhannya di momen Ramadan yang baru saja kita tinggalkan ini. Semoga kita semuanya hamba-hamba Allah akan menjadi sebuah hamba yang taat kepadanya, dan insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia, nah, mensikapi di momen Lebaran ini kita saling bersilaturahim, saling berkunjung. Di antaranya adalah bagaimana kebahagiaan itu bisa kita rasakan ketika kita itu masih bisa merasakan dekat dengan orang tua kita. Kita bisa merasakan betapa kita sebagai hamba Allah yang tidak lepas dari orang tua. Saat dulu kita bayi, kita kecil, kita dibesarkan oleh orang tua kita dididik, kita diasuh, kita dijaga, bahkan kebutuhan kita pun sangat diperhatikan orang tua kita. Coba kita perhatikan, saat ini orang tua kita sedang makan, tapi beda makannya, tidak seperti dulu ketika masih muda. Banyak giginya yang sudah tanggal dan sebagainya, sudah badannya juga begitu, sudah tidak seperti dulu. Namun alhamdulillah orang tua ini masya Allah sangat sehat dan juga beriman, rajin ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anehnya adalah orang tua saya ini masya Allah badannya sehat, mampu menggarap pesawat juga sebagai aktivitasnya, tidak pernah sakit, itu merasa badan capek berat. Orang tua saya karena keikhlasan di dalam menjalani kehidupan ini, masya Allah, senang untuk bercanda atau berkomunikasi kepada anak-anaknya, ya, malum dalam keadaan seperti ini, ya, makan dengan masalah kadarnya, tapi orang tua dengan anak mantu ini sangat luar biasa, bisa untuk saling berbagi, bisa untuk saling mengisi untuk dekat kepada orang tua. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada orang tua, juga kepada saudara semuanya, keluarga semuanya, diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang barokah. Masya Allah, ini makanan ringan ya, ada makan, ada es, masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga menjadi makanan yang bisa menjadikan keberkahan dan Allah kasih rezeki yang melimpah, ya. Setelah panen ini juga Allah berikan barokah rezekinya, bisa menjadi kehidupan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita juga diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman Allah yang menuntut kita untuk bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid.
Jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu itu mengkufurinya, maka hasilnya sangat pedih. Semoga dengan ayat ini kita semakin sadar, kita semakin ingat betapa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita, dan betapa besar hamba-hamba Allah yang mau bersyukur dengannya. Fa insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Semoga di momen-momen lebaran ini kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bisa kembali menjadi fitrah ya, menjadi fitri kita, menjadi hamba yang bersih dari dosa, dan Allah ampuni segala dosa kita, kekhilafan kita, dan Allah berikan hidayah kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa. Insya Allah ini bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua lalu tetap istiqomah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah bersinergi dengan kebaikan, dan istiqomah di dalam menjalankan tugas dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.